Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, yakni untuk bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan segala ibadah, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Salah satu yang kita mendekatkan diri kepada Allah, kita duduk bersimpu di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Ini kajian di antara pengantar dari buka puasa Ramadan di tahun ini. InsyaAllah apa yang kita lakukan bagian daripada amal saleh, yang amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya akan dilipat gandakan dan bahkan sampai tidak terbatas. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertemuan kita dalam kajian pengantar buka puasa Ramadan, kita ingin menjelaskan jihad di bulan Ramadan. Sebelum kita menjelaskan bahwa definisi jihad ini berakar atau diambil kata dari jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Maknanya adalah bersungguh-sungguh atau berupaya keras. Sedangkan dalam kitab Lisanul Arab, Al-Imam Ibn Manzur menjelaskan bahwa jihad berkata dari kata al-juhdu, yang maknanya adalah kekuatan. Ini secara bahasa. Dan ada juga yang menjelaskan definisi daripada jihad sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitab Bada'is Sana'i fi Tartibi Syara'i, yang kata beliau, ammal jihadu fil lughah fal ibratu an badli juhdi bi dhammi wa huwa wus'u wat taqa'ah aw anil mubalaghah fil amali minal juhdi wa bil fathi. Bahwa jihad menurut bahasa, kata beliau, maknanya adalah berupaya keras, sekuat tenaga, dan juga bersungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan. Sedangkan di dalam
istilah syariat bahwa jihad yang kita kenal adalah qitalun ma laysa lahu dhammatun minal kuffar, memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian, yaitu damai dengan kaum muslimin, atau yang disebut dengan kafir harbi. Jadi kafir harbi ini maknanya adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, tidak ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, maka kafir inilah yang harus diperangi. Ya, harus diperangi sebagaimana kisahnya perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, muasal atau sebabnya Rasulullah dan para sahabat memerangi kafir yang di Quraisy. Ini yang disebut dengan kafir harbi. Rasulullah dan para sahabat ketika tinggal di kota Mekah itu diusir dari kota Mekah, kemudian dirampaslah dari segala hartanya, dan bahkan sampai ada yang dibunuhnya, sebagaimana Nabi ingin dibunuh oleh Abu Jahal dan bala tentaranya, sehingga hijrahlah Rasulullah dari kota Mekah kemudian ke Madinah. Dan sampai di kota Madinah di tahun 2 Hijriah, maka didapatilah Abu Sufyan membawa kafilahnya, membawa dagangannya hasil berdagang di kota Syam. Maka mereka akan kembali ke kota Mekah, tentunya melewati kota Madinah. Maka dikabarkan oleh sahabat, disampaikan kepada Nabi bahwa Abu Sufyan dengan kafilahnya akan melewati Madinah. Maka Nabi perintahkan untuk dirampas kembali hartanya, untuk diperangi mereka, karena statusnya mereka adalah kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Selain dari kafir harbi, ada pembagian kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dirampas hartanya. Di antaranya ada tiga macam. Yang pertama ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini di mana seorang kafir yang tinggal di negeri muslim, sedangkan dia tiap tahun harus membayar jizyah, upeti sebanyak 1 dinar. Kafir zimmi tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, karena statusnya dia bukan kafir yang harus diperangi. Kemudian yang kedua ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir yang mendapatkan perjanjian dengan muslim untuk tidak saling berperang. Makanya negeri kafir dengan negeri muslim, ketika mereka ada perjanjian saling tidak berperang atau saling berjual beli, maka kafir ini tidak boleh juga diperangi dan tidak boleh dibunuh. Sedangkan yang ketiga ada kafir mu'amman. Kafir mu'amman ini seorang kafir yang mendapatkan keamanan baik dari individu atau dari pemerintahan muslim. Ini enggak boleh, 3 ini tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dirampas hartanya. Makanya keliru jika ada kelompok-kelompok yang mereka memerangi 3 kafir ini. Mereka ada kafir yang tinggal di negeri kita, yang statusnya mereka tidak memerangi kita, tapi dibunuh oleh mereka, diperangi oleh mereka. Itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Walaupun tampilannya memang cukup mirip dengan kita, tapi ajaran Islam tidak mencerminkan demikian. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Namun kita tidak bahas jihad secara hakiki. Kita tidak bahas secara hakiki. Yang kita bahas adalah jihad di bulan Ramadan. Karena tadi secara makna bahasa bahwa jihad itu adalah dengan bersungguh-sungguh, dengan kekuatan yang penuh di dalam melakukan satu perbuatan amal. Maka kita bahas adalah jihad di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan tidak kita pungkiri bahwa di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, akan tetapi harus ada perhatian yang khusus
ada perhatian yang lebih ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah berpuasa di siang hari dan kita melaksanakan solat tarawih di malam harinya. Maka ini yang kita akan jelaskan, dua jihad di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Lata'il Ma'arif, yang kata beliau, "I'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsih." Ketahuilah, sesungguhnya bagi orang yang beriman itu ada dua jihad melawan dirinya selama di bulan Ramadan. Al-awwal, beliau mengatakan yang pertama adalah jihadu bin nahari ala siyam. Yang pertama adalah jihadnya orang beriman di bulan Ramadan, di siang hari dia berpuasa. Sedangkan yang kedua beliau katakan wa jihadu bil laili 'alal qiyam. Jihadnya orang yang beriman di malam hari itu dia menegakkan, melaksanakan salat malam. Maka kata beliau, faman jama'a baina hadaini al-jihadaini wa waffa bi huquqihima wa sabara 'alaihima waffa ajra bi ghairi hisabin. Barang siapa yang bisa mengumpulkan dua jihad ini, kata beliau, dia mengumpulkan dua jihad ini, di siang harinya dia berpuasa, di malam harinya dia melaksanakan salat tarawih. Maka kata beliau, benar-benar dia melaksanakannya, maka senantiasa dia sabar di dalam mengerjakannya, maka Allah akan membalas, memberikan ganjaran yang tanpa ada batasnya. Ini dua jihad yang kita akan lakukan, yang kita akan laksanakan. Namun jihad di sini di antaranya mewujudkan perkara yang dicintai oleh Allah. Semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan puasa di siang harinya, ini bagian daripada amalan yang wajib. Seluruh kaum muslimin dan juga muslimat wajib baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ayat yang sudah kita kenal, yang sudah kita sering mendengarnya, yaitu di surat Al-Baqarah di ayat ke-183. yang Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan dari umat sebelum kalian. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Memang di akhirnya Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan Nabi juga menjelaskan bahwa keutamaan Ramadan, keutamaan puasa di siang harinya, Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan mengharapkan ganjaran wa ihtisaban, maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan. Kata para ulama, wahtisaban di sini atau dengan imanan, dua syarat yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syarat pertama adalah orang tersebut melaksanakan puasa Ramadan di atas keimanan. Jadi benar-benar iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini syarat utama. Jadi kalau ada orang non-muslim, kan sekarang ini biasanya lagi viral, orang-orang non-muslim itu mereka ikut juga berpuasa, bahkan sampai berburu takjil,
mereka pakaian sama dengan kaum muslimin, mereka puasa mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tapi karena mereka tidak beriman, maka tidak ada ganjaran baginya. Tidak ada ganjaran baginya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sampai dia masuk Islam, sampai dia beriman. Ini syarat pertama. Sedangkan wahtisaban bagi orang yang sudah beriman, ketika dia berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, ihtisaban adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan wahtisaban talaban liwajhillahi ta'ala wa thawabihi. Artinya orang berpuasa benar-benar dia mencari wajah Allah, ikhlas puasanya. Karena itulah dia akan mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosanya yang telah lalu. Yang dihapuskan adalah, kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Itu pun sebagian ulama mengatakan dosa yang kecil itu akan dihapuskan dengan syarat dia meninggalkan dan menjauhi dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ini banyak, Pak. Ya, kalau ingin mengetahui, banyak sekali para ulama menulis di dalam kitab mereka itu mengenai tentang dosa-dosa besar. Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, di sana ada 70 ya lebih dari dituliskan dosa-dosa besar. Kemudian juga ada dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga ada dosa-dosa besar. Banyak. Perlu kita ketahui di situ, selama dosa-dosa besar itu dijauhkan, lalu dia berpuasa di siang hari Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosa yang lalu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad kita ya di siang hari dengan berpuasa. Ingat bahwa berpuasa ini di luar Ramadan ini pahalanya besar, karena puasa itu Allah yang langsung akan mengganjarnya, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Apalagi dia lakukan di mana? Di bulan Ramadan. Salah satunya keutamaan berpuasa, baik dia di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, kata beliau, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajha anin nari sab'ina kharifan, maka orang tersebut dia akan dijauhkan wajahnya, dijauhkan dirinya dari neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Bayangkan jamaah, satu hari kita berpuasa di jalan Allah di luar Ramadan, apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan, maka baginya mendapatkan keutamaan akan dijauhkan dari neraka jahanam yang dalam perjalanan 70 tahun. Nah, fisabilillah di sini kata para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Sabir yang beliau menjelaskan faidah dari hadis ini, fadlu siyami fi halil jihadi fisabilillah. Ada keutamaan orang-orang yang memang mereka berpuasa namun dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Ada dua makna di sini kata beliau, yang memang benar-benar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika perang Badar, ya, melawan kafir-kafir Quraisy. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat mereka berperang, akan tetapi mereka dalam keadaan berpuasa. Bayangkan orang yang sedang bekerja saja ketika sedang berpuasa lemah, letih, tapi para sahabat semakin semangat di dalam yakni berpuasa di jalan Allah. Makna yang kedua adalah sebagaimana yang kita bahas pada hari ini, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Maka sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dalam riwayat Bukhari, yang kata Rasulullah, man shoma yawman fi sabilillah, orang yang berpuasa ya di jalan Allah,
maka sungguh orang tersebut akan dijauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Namun jamaah sekalian, perkataan yang benar atau pendapat yang paling rajih di dalam menjelaskan hadis ini, di antaranya yang dimaksudkan berpuasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dengan diiringi ibadah. Nah, ini catatan buat kita jemaah, bahwa orang yang berpuasa itu harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Diiringi dengan sholat 5 waktu, diiringi dengan membaca Al-Quran, diiringi dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lain. Makanya sungguh sangat merugi orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi dia meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun dengan sholat sunnah. Apalagi dia membaca Al-Quran, dia tidak sama sekali menyentuhnya dan tidak membacanya. Ini merugi bagi mereka. Ya, tidak ada sama sekali kebaikan dalam dirinya. Namun perlu diingat bahwa puasa yang kita berjihad di siang hari di bulan Ramadan bukan hanya sebatas menahan makan dan minum saja, akan tetapi kita harus berjihad di dalamnya. Berjihad bagaimana? Maksudnya kita berjihad untuk tidak mengatakan perkataan yang dusta, untuk tidak menggibahi orang, untuk tidak mencaci maki orang lain. Ini jihad kita. Karena jihad sesungguhnya adalah dia melawan atau menahan dari hawa nafsunya untuk tidak berkata yang kotor. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, "Man lam yada'a qawla zur wa 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru dia mengamalkannya. Ini sabda Nabi, bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tapi dia malah berdusta. Apa kata Nabi? Maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasa yang dia kerjakan, melainkan dia hanya menahan dari rasa lapar dan juga rasa haus yang dia tahan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, "Rubba sha'im," betapa banyak orang yang berpuasa, "hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Yang dia dapat hanya rasa lapar dan juga rasa hausnya. Nah, ini yang harus kita berjihad di dalamnya ini. Bukan sekadar kita berpuasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak dijaga perilaku kita, dari lisan kita, dari perilaku kita. Ini tidak dijaga, maka butuhnya ada apa? Adanya bersungguh-sungguh jihad di dalam bulan Ramadan ini dengan berpuasa, menahan segala apa yang dilarang, yang dapat menghanguskan, menghapuskan pahala puasa seseorang. Oleh karenanya ada 6 yang dapat menghapuskan pahala puasa seseorang. Ini yang perlu kita harus pelajari, yang perlu harus kita hindarkan ini. Yang pertama adalah ghibah. Yang kata para ulama, ghibah itu adalah zikruka akhaqal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Bahwa ghibah itu menyebutkan tentang saudaranya sesama muslim. Dia membicarakan sesuatu yang dia tidak suka, meskipun apa yang dikatakan oleh orang tersebut adalah perkataannya benar. Ini ghibah yang dapat menghapuskan pahala puasa seseorang. Artinya sebagaimana tadi yang disabdakan oleh Rasulullah, Allah tidak butuh puasa yang dia kerjakan kalau dia lisannya terus menggibahi saudaranya sama muslim. Maka butuhnya kita menahan lisan di siang Ramadan ini untuk tidak terhapus pahala puasa Ramadan kita. Yang kedua yang dapat menghapus pahala puasa seseorang adalah an-namimah. An-namimah
maknanya adalah mengadu domba. Yang kata para ulama mengatakan naqdul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Seseorang menyebarkan perkataan orang lain dengan maksud untuk menimbulkan fitnah atau kerusakan di antara keduanya. Ini namimah, yang mengadu domba. Bahkan namimah itu salah satu yang akan dia dapatkan orang seperti ini, dia mendapatkan azab kubur. Ya Rasulullah pernah berjalan bersama para sahabat melewati perkuburan, yang kemudian Rasulullah diperdengarkan dengan disiksanya dua kubur. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari, yakni pelepah kurma. Maka ketika mereka berebut untuk mencari pelepah kurma, maka Rasulullah menancapkan, yakni dua kubur tersebut. Maka dikatakan oleh para sahabat, kenapa demikian? Bahwa penghuni kubur ini disiksa, ya diazab di dalam kuburnya. Apakah dia melakukan dosa yang sangat besar? Maka di antara kata Rasulullah adalah dosa yang dia lakukan adalah namimah, mengadu domba. Dan yang satu lagi di antaranya tidak menjaga dari air kencingnya ketika dia buang air kecil. Ini biasa dilakukan oleh para laki-laki nih, hati-hati. Ya, kalau beser, kalau dia buang air kecil, hati-hati. Bersihkan setelahnya, atau paling tidak, ya jangan sampai terkena pakaiannya kemudian dipakai untuk sholat. Maka yang kedua, ini dapat menghapuskan pahala seseorang ya, ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah namimah. Maka kita berusaha untuk menjauhi ini. Kemudian yang ketiga, yang dapat menghapuskan pahala seseorang adalah al-kadhib, yaitu berdusta, berbohong. Yang berbohong kata para ulama, wa huwal ikhbaru bi ghairi waqi'. Seseorang menyampaikan informasi atau dia berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hati-hati ini. Di siang Ramadan, kalau misalkan kita berbohong ya demi untuk menghindari ya seseorang, maka pahalanya akan sia-sia. Akan sia-sia. Maka tidak butuh Allah dengan puasanya. Maka hendaknya kita tidak boleh yakni berkata bohong. Adapun yang keempat, yang dapat menghapuskan pahala seseorang, an-nazar lima yuharrimu aw lima yuhallihu bisyahwah bi allati bin nazari. Seseorang melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu yang haram, kemudian ya dengan ridho dia, kemudian bangkitlah syahwatnya, dan ketika dia memandang, dia merasa nikmat di dalam memandangnya. Ini dapat menghapuskan dari pahala puasanya seseorang. Artinya begini jemaah, ini kan zaman fitnah, yang kata para ulama memang dikatakan sebagai zaman az-zababirah, di mana manusia sudah tidak lagi malu untuk menampakkan kemaksiatannya. Kita keluar saja, banyak maksiat yaitu bertebaran. Seperti seorang wanita, dia memakai pakaian yang minim, terlihat auratnya. Maka pada saat kita memandangnya, kemudian bangkit syahwat kita, lalu kita menikmati dalam memandangnya, ini akan terhapus pahalanya. Maka jaga pandangan kita di dalam berpuasa. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, maka hendaknya apa? Kita memalingkan mata kita. Kita memalingkan pandangan kita. Boleh seandainya dia tidak keluar rumah, tapi apakah dia selamat untuk tidak memandang yang haram? Pertanyaannya itu. Selamatkah dia untuk tidak memandang yang haram? Karena di zaman kita fitnah sudah mulai masuk kepada setan gepeng ini, Pak. Ini kalau kita buka, maka niscaya bertebaran maksiat di dalam setan gepeng ini. Seandainya lewatlah dari beranda kita, dia lewat, wanita yang membuka auratnya, terlihat auratnya, lalu kita memandang asik nikmat, maka Allah tidak butuh puasa kita.
Ini setan gepeng merusak generasi kaum muslimin. Makanya bukan hal yang istilahnya handphone ini seluruhnya adalah tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada. Kalau kita jadikan apa? Manfaat untuk diri kita. Di dalamnya ada, kita bisa mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Ada mushaf Al-Quran yang kita bisa baca, bisa bawa kemana-mana. Banyak sekali. Ya, ada manfaatnya. Akan tetapi lebih banyak kemudaratannya. Oleh karenanya kita harus sangat hati-hati untuk menggunakannya. Karena setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita lakukan, itu akan tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya Allah berfirman, ma yalfizu qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kalian ucapkan, apa saja yang kalian lakukan dari semua seluruh tubuh ini akan disaksikan, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Artinya kita harus menjaga pandangan kita di bulan Ramadan ini. Ini jihad kita. Sanggup gak kita untuk tidak melihat kepada sesuatu yang haram? Sepertinya tidak bisa, Ustaz. Semua kalau kita melihat ada aja yang namanya maksiat. Benar memang. Sulit kita untuk menghindar itu. Tapi kita harus bersungguh-sungguh di dalam melawannya. Ketika di jalan ada yang memang sifatnya maksiat, maka kita palingkan. Tapi jangan menunduk kalau lagi naik motor, bahaya jemaah. Karena dia ingin tidak memandang lalu dia naik motor merunduk atau menoleh. Ini bahaya, memudaratkan dirinya dan orang lain. Akan tetapi kita tidak menikmati di dalam memandangnya. Kan beda, orang yang menikmati dan juga tidak itu berbeda. Ya. Kalau memang ketika disebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa pandangan pertama adalah panah beracun. Pandangan pertama itu adalah panah beracun. Jadi pandangan pertama itulah yang dijadikan dia beracun atau tidak. Kalau dia memalingkan dari pandangannya, maka dia selamat dari panah beracun tersebut. Tapi kalau dia tidak kedip sama sekali, ini yang dapat membinasakan dirinya. Bahaya. Kalau dipandang terus, ini dapat meracuni dirinya. Kalau dia menoleh, mubazir katanya. Na'udzubillah. Padahal itu dapat merusak pahala puasa seseorang. Enggak ada apa-apanya. Pahalanya tidak didapatkan sama sekali. Ini butuhnya kita berjihad, ya, di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima, yang dapat menghapuskan pahala seseorang di puasa Ramadan adalah al-yaminu kadzibah. Orang bersumpah palsu. Ya, mudah sekali dia bersumpah palsu demi untuk melariskan dagangannya. Misalkan ada orang pedagang kemudian ditawar oleh pembelinya, padahal dia sudah dapat untung, tapi dia membawa nama Allah, bersumpah palsu, ya, ketika dia demi Allah ini untungnya saja, atau modalnya saja belum dapat. Ini kebanyakan orang-orang ini bukan hanya terhapus pahala puasanya, tapi dia termasuk bagian daripada orang yang mengolok-olok, mempermainkan, ya, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia bersumpah kepada selain nama Allah. Ini dapat itu menghapuskan pahala seseorang. Dan yang keenam, yang menghapuskan pahala seseorang, qaulu zur wal fuhsu wal amalu bih. Ucapan dusta dan kata-kata yang kotor. Nah, kata-kata yang kotor ini bisa juga dengan apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Biasanya orang kalau lagi di jalan bawaannya emosi. Kenapa dia emosi? Ya, kenapa Pak? Bawaannya kalau di jalan tuh emosi. Yang pertama karena memang lapar. Jadi lapar itu memacu untuk apa? Marah. Itu. Ketika di jalan ada saja memang ujiannya banyak, orang yang berpuasa, orang yang beriman. Akan tetapi kalau dia tidak sabar di dalam ya menahan dirinya, maka dia akan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini juga termasuk buat kita, bagi para aba misalkan pada saat mereka
pulang kerja kemudian didapati ya anak dan istrinya dapat memicu kemarahan dirinya, maka hendaknya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu dapat menghapuskan pahala mereka. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, man lam yada'a qauluz zur wa 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dustanya, yang kemudian dia malah mengamalkannya, maka Allah tidak, yakni membutuhkan rasa lapar dan juga rasa hausnya. Artinya Allah tidak memberikan ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa akan tetapi berkata yang kotor. Jamaah sekalian, ini jihad yang kita lakukan di siang hari di dalam melaksanakan yaitu puasa Ramadan. Namun ada jihad yang kedua. Bagi orang yang beriman, jihad yang kedua semangat mengerjakan solat malam yang disebut dengan solat tarawih. Jangan kita semangat di dalam puasa tetapi malas untuk tidak solat tarawih. Maka solat malam di bulan Ramadan ini pun ganjarannya adalah sangat besar. Fadilahnya, keutamaannya sebagaimana orang yang berpuasa di Ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, dan juga orang yang melaksanakan solat tarawih demikian, Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan solat malam, kalau di Ramadan kan namanya adalah solat tarawih, penuh dengan keimanan, lalu dia mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang solat tarawih bersama imam sampai selesai, maka kata Rasulullah, baginya pahala, yaitu satu pahala semalam ya solat penuh dengan bersama imam. Dia mendapatkan pahala solat satu malam penuh. Jika kita ingin mendapatkan pahala ini, jangan sekali-kali menyelisihi imam. Artinya seandainya kalau ada imam solat 23 rakaat, seandainya ada 23 rakaat, lalu dia solat di dalamnya, lalu ketika 8 dia keluar, nanti solat witirnya di rumah atau dia solat witirnya sendiri, maka dia tidak mendapatkan kesempatan sebagaimana pahala, yaitu pahala penuh di mana solat satu malam penuh bersama imam. Lalu bagaimana yang dilakukan ingin mendapatkan pahala ini? Dia habiskan bersama imam. Makanya kalau mau dipilih, di sebelah ya kaum muslimin solat 23 rakaat 7 menit, bahkan lebih cepat lagi ada ya 5 menit. Tapi ada sebagian kaum muslimin solat 11 rakaat tapi tumaninah. Pilih mana jemaah? 11 tapi cepat. Tentu kita pilih yang tumaninah 11. Jangan 23 tapi seperti kilat 23 rakaat 7 menit selesai. Ini adalah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Dia ingin meraih pahala bersama imam, ya, pahalanya sebagaimana dia solat semalaman suntuk, akan tetapi tidak mendapatkan juga ganjaran di sisi Allah, dan bahkan solat seperti itu adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Rasulullah pernah menegur sahabat yang mana solatnya dalam keadaan tidak tumaninah. Pernah seorang sahabat masuk ke masjid. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat selesai sudah solat berjamaah. Lalu sahabat ini dia masuk kemudian memberikan salam kepada Nabi, kemudian solat.
Selesai mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi perintahkan irji' lam tusalli, ulangi solatmu, sesungguhnya engkau itu belum solat. Sampai 3 kali diulangi, kemudian Rasulullah tetap perintahkan untuk mengulangi solatnya. Maka para sahabat itu datang kemudian, ya Rasulullah, ajarkan aku solat. Maka di antaranya kata Rasulullah, jika engkau ingin solat, fasbagil wudu, perbagus dulu wudunya. Wudu ini kan Nabi ajarkan, wudu bagian daripada syarat sahnya solat. Jadi jangan asal-asalan. Ada seorang wudu tapi dia tidak benar di dalam berwudunya. Maka ketika sudah berwudu, kata Rasulullah, engkau menghadap ke arah kiblat, fakabbir, kemudian engkau mengucapkan takbiratul ihram. Ini diantaranya rukunnya, syaratnya. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian al-fatihah dan seterusnya, dilakukan secara tumanina. Artinya sahabat yang sholatnya tadi sebagaimana burung mematuk makanan, Nabi itu mengatakan kepadanya, lam tusalli, sesungguhnya engkau itu belum melaksanakan solat. Artinya solatnya tidak sah, kan sia-sia. Ingin mendapatkan pahala solat semalaman suntuk bersama imam, tapi imamnya begitu cepat, maka carilah yang memang benar-benar solat tumanina. 11 rakaat dia tumanina, enggak masalah. Lama dikit tidak masalah. Itu adalah bagian daripada jihad kita di bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail atau solat tarawih. Hadis ini diantaranya anjuran bagi kaum muslimin untuk mengerjakan solat tarawih. Solat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Artinya boleh enggak solat tarawih kita melakukannya di rumah sendiri atau berjamaah dengan keluarganya? Boleh atau tidak? Boleh, karena hukumnya adalah sunnah. Solat sendiri tidak mengapa. Solat sendiri tidak mengapa, karena memang solat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia ingin meraih pahala yang sebagaimana dia mengikuti imam, bersama imam sampai selesai, dia akan mendapatkan pahala solat 1 malam penuh. Hendaknya dia berjamaah bersama imam. Maka kata Syekh Mubarakfuri rahimahullah mengatakan di dalam kitab Mar'atul Mafatih, bahwa hadis ini kata beliau, man shala faridul isya was subhi ma'al imam, barang siapa yang dia salat isya dan subuh bersama imam bil jamaah, dia secara berjamaah. Beliau mengkhususkan salat wajib, yaitu salat isya dan subuh secara berjamaah. Kenapa beliau menyebutkan 2 salat ini dikhususkan bersama imam? Karena pahalanya besar. Karena 2 salat ini adalah berat bagi mereka orang-orang munafik. Berat. Salat isya dan salat subuh itu berat. Makanya Rasulullah SAW menandakan di zaman itu orang-orang munafik sulit untuk dikenali. Karena orang-orang munafik di zaman itu mereka menampakkan keimanannya, menampakkan amal solehnya di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Tapi Rasulullah ingin memberikan clue-nya, memberikan ciri-cirinya. Maka diantaranya kalau dia malas untuk mendatangi solat subuh dan solat isya, maka dialah orang munafik. Maka para sahabat mengetahui siapa mereka yang terjangkit penyakit dari kemunafikan. Maka kalau dia bersama imam, solat berjamaah ini bersama imam subuh dengan isya, yakunu lahu sawabun lailah kamilah, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu 1 malam bersamanya, pahala sawabun salatul fardhi. Artinya solat yang dia kerjakan solat fardu, kita tahu berjamaah, di antaranya kita mendapatkan pahala 27 derajat. Lalu ketika dia solat bersama imam sampai selesai, dikhususkan di waktu isya dan subuh, maka bagaikan solat semalaman yang sempurna bersama imam. Ini keutamaan. Dan beliau mengatakan, innahu idza shalat tarawih ma'al imami hatta yansarif. Akan tetapi jika orang yang salat tarawih bersama imam sampai selesai,
yahsilu lahu thawabun lailah kamilah, thawabun salatun nafli, maka dia akan mendapatkan pahala bersama imam, pahala yang sempurna, dan pahala tersebut adalah pahala solat sunnah. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya, walaupun dalam keadaan kita mengantuk, ya, kemudian dipaksa untuk apa? Ya, bangkit. Makanya solat tarawih itu dulu ketika kita masih belajar di Saudi, solat tarawih mereka jedaknya itu lama sekali, bahkan sampai bisa apa? Bisa makan, bisa sampai ngopi dulu. Nah, di sini jedaknya dari solat tarawih berapa lama? Kasih jeda, karena solat tarawih itu adalah solat yang santai, tidak terburu-buru. Makanya diantaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan hadis yang Aisyah mengatakan bahwa jangan ditanya solatnya Nabi, bahwa Rasulullah kalau solat 4 ya rakaat kemudian istirahat, 4 rakaat kemudian istirahat, lalu kemudian solat witir 3 rakaat. Kata Ibnu Abdul Bar bahwa solatnya Rasulullah demikian adalah solatul lail masna-masna, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai di 4 rakaat beliau istirahat. Nah, istirahat ini ya digunakan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, berzikir, dia mau makan, dia mau minum, selama tidak membatalkan wudhunya, maka dia akan bangkit lagi, solat lagi bersama imam. Jadi santai, ya, nggak usah terburu-buru, ya, santai dia untuk dia menguatkan dirinya. Jadi kalau misalkan sudah lelah, dia istirahat dulu, lalu kemudian bangkit lagi dia, ya, untuk melaksanakannya. Nah, ini yang dijadikan sebagai jihad kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan, yaitu solat tarawih di malamnya. Maka bersungguh-sungguh di dalam ibadah yang lain adalah dengan kita membaca Al-Quran. Ini bersungguh-sungguhnya. Karena kata para ulama, bulan Ramadan dinamai juga dengan bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam, dibacakan Al-Quran, diulang-ulang Al-Quran, maka generasi yaitu sahabat dan generasi tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, mereka semangat di dalam yakni membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan, ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Oleh karenanya orang yang ketika dapati di bulan Ramadan lalu dia menyia-nyiakan untuk tidak membaca Al-Quran, maka kerugian yang sangat besar. Kenapa bisa merugi? Karena pahala Al-Quran itu berbeda, ya, dengan bacaan-bacaan yang lain. Satu huruf yang dibaca di dalam Al-Quran di luar Ramadan, Allah ganjar satu hurufnya dengan 10 kebaikan. Kalau dia baca di bulan Ramadan, dari 10 tadi akan dilipat gandakan bi ghairi hisab dan tanpa ada batasnya. Maka gunakanlah waktu dari yang kita dapatkan, waktu luang yang kita dapatkan untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau kita melihat generasi dari para sahabat, generasi tabi'in, mereka gemar sekali membaca Al-Quran, terlebih lagi masuk di bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, yang mana beliau ini dapat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Disebutkan riwayatnya dari Ibrahim An-Nakhai di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, yang kata beliau mengatakan, kanal aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli laylaini. Maka di antaranya Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Subhanallah, semangatnya mereka untuk yang mengkhatamkan Al-Quran. Dan bahkan ada yang lebih dari itu, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i disaksikan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman bahwa beliau melihat Al-Imam Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah.
bahwa aku menyaksikan, kata muridnya yaitu Ar-Rabi bin Sulaiman, bahwa Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali jemaah. Jadi kira-kira 60 kali sehari berapa? Dua kali dikhatamkan. Ini generasi dari sahabat tabi'in, tabi'ut wa tabi'in tidak menyia-nyiakan untuk membaca Al-Quran di Ramadan. Tentunya Ramadan kita isi dengan banyak ibadah, banyak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan adalah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau misalkan kita tidak sanggup membaca Al-Quran untuk mengkhatamkannya, seandainya kita tidak sanggup untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka paling tidak kita banyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran banyak dengan beda yang dia mengkhatamkan Al-Quran. Dan di antara kata para ulama bahwa yang banyak membaca Al-Quran itu adalah dengan dia senantiasa setiap hari dia baca. Setiap hari dia baca. Makanya orang yang banyak baca Al-Quran, paling tidak dia satu hari dia baca 5 atau 10 ayat dari Al-Quran. Kemudian kalau dia mau mampu lagi, setiap solat dari yang 5 waktu dia buka mushafnya 5 atau 10 ayat atau 1 lembar. Biasa kalau orang sudah baca Al-Quran, nikmat dalam hati dia kurang untuk membacanya sekedar 5 atau 10 ayat. Dia akan terus baca lagi, terus nikmat. Tapi kalau orang dijauhkan dari Al-Quran di bulan Ramadan, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan darinya, apalagi dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan diberikan sibuk terus untuk dunianya, berarti dia adalah orang yang dijauhkan dari kebaikan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara jihad kita juga di bulan Ramadan adalah dengan kita bersedekah. Ini ujian bagi mereka orang-orang yang banyak harta, yang memiliki makanan di rumah. Kalau kita melihat suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Apalagi kalau masuk di bulan Ramadan, ini lebih-lebih dermawannya. Karena malaikat Jibril menyaksikan, didatangilah setiap malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh malaikat Jibril, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khairi minal rihi wal mursalah. Kata malaikat Jibril, sungguh Rasulullah ini lebih dermawan daripada angin yang berhembus ketika datang bulan Ramadan. Artinya orang yang bersedekah itu tidak akan sia-sia dari sedekahnya. Yang pertama, bahwa orang yang bersedekah baik dengan hartanya, baik dengan makanannya, ketika dia keluarkan, maka Allah akan mengganti dari apa yang dia keluarkan. Ingat, setiap sedekah yang dikeluarkan pasti akan diganti. Pasti akan diganti. Jangan tanya Allah, jangan tanya apakah Allah akan menggantinya atau tidak. Jangan tanya, Allah sudah pasti menggantinya. Tapi jangan terburu-buru untuk minta diganti oleh Allah. Kadang ada orang ingin infak 10.000 tapi ingin diganti 1 juta. Tidak sesuai. Kalau mau diganti 1 juta, ya jangan 10.000. Karena Allah ingin membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau mau 1 juta, yang banyak infaknya. Tapi ingat, jangan sampai terkena syubhat sebagaimana ada seorang dai yang dia gemar untuk perintahkan bersedekah tapi mengharapkannya adalah ganti dengan uang. Nah, ini salah nih. Dulu sempat viral bersedekah kemudian tiba-tiba di rekeningnya bertambah. Nah, ini tidak baik. Niat sedekah untuk mencari itu tidak baik dan dapat terhapus karena dia demi untuk dunia. Bagaimana cara kita bersedekah supaya Allah terima sedekah kita? Yang pertama adalah kita niatnya lillah. Karena di dalam kaidah al-ibadah wan niyat wal maqasid lillahi azza wa jalla. Ini bahwa niat dan tujuannya di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak,
Sudah, jangan tanya Allah akan diganti atau tidak, pasti akan diganti. Cepat maupun lambat. Dan terkadang Allah mengganti tidak yang semisal yang kita berikan. Perhatikan nih, bisa pahami di sini jamaah. Terkadang kita berinfak dengan harta, dengan uang. Terkadang Allah menggantinya bukan dengan uang juga. Terkadang yang lupa bagi diri kita adalah kesehatan. Itu terkadang orang lupa bahwa kesehatan yang kita dapati ini adalah rezeki, nikmat dari Allah. Kita berinfak, tapi kok ternyata kita masih miskin. Tapi dia diberikan apa? Sehat. Buat apa banyak harta tapi sakit-sakitan? Mau pilih mana? Ayo. Sehat-sehat tapi banyak harta. Itu yang kita pilih tentunya ya. Banyak harta tapi sehat, tapi terus berinfak gitu. Nggak mau banyak harta tapi sakit-sakitan. Nanti habis juga nanti akhirnya. Ya. Maka itu yang harus kita niatkan. Sedangkan ketika orang yang mendapatkan rezeki apa saja nikmat dari Allah kemudian dia mensyukuri, maka Allah akan menambahnya. Ya, Allah sebutkan wala in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, apa saja yang diberikan oleh Allah, apa saja. Ketika dia berinfak kemudian Allah berikan, imah dia dijauhkan dari mara bahaya, ini adalah salah satu ya Allah berikan untuk dirinya karena dia berbuat baik. Kemudian diberikan kesehatan, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Di antara keutamaan orang yang bersedekah adalah dengan memberikan makan bagi orang yang sedang berpuasa. Maka kita dapat pahala sebagaimana yang kita berikan ya buka puasa tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala serupa orang yang sedang berpuasa itu, tanpa ada dikurangi sedikit pun dari ganjaran pahala orang yang berpuasa tersebut. Dari sini kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita ingin memberikan makanan bagi orang yang sedang berpuasa, maka hendaknya kita memilih. Memilih apa? Memilih orang yang berpuasa diisi dengan banyak ibadah. Coba bayangkan jamaah, kalau kita memilih memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, dari terbit matahari diisi dengan Al-Quran, diisi dengan ibadah, diisi dengan melakukan kebaikan, sampai tenggelamnya matahari, kemudian dia berbuka dari makanan yang kita berikan. Maka kata Rasulullah, dia dapat sebagaimana yang dilakukan orang yang berpuasa tersebut. Ini kata para ulama, di Saudi sana, ya, di Mekah, di Madinah, itu kan orangnya ya kaya-kaya Pak, ya kaya-kaya. Maka mereka itu disibukkan dengan apa? Dengan berbisnis. Ya. Untuk bisa beribadah sulit sekali. Akan tetapi mereka orang yang cerdas. Mereka banyak harta tapi mereka orang yang cerdas. Artinya hartanya itu diberikan makanan lalu dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa di kota Mekah dan Madinah. Maka orang tersebut dia di rumah, dia sedang berbisnis, tapi pahalanya dapat sebagaimana orang yang dilakukan, yaitu berpuasa di Mekah di Madinah. Kan kita tahu di Mekah di Madinah itu berbeda sholatnya sebagaimana sholat kita di sini, berbeda. Ya sholat di Madinah 1000, sholat di Mekah 10.000. Ini pahala ganjarannya. Kita kasih makan mereka, maka dia dapat. Belum lagi baca Qur'annya, belum lagi dia berzikirnya. Subhanallah. Maka kalau kita mau kasih makan orang yang berpuasa, pilih-pilih. Itu artinya ini biasa orang membaca Al-Quran memberi. Maksudnya di sini ada kebaikan, bukan berarti tidak boleh orang yang ya tidak beribadah itu dia makan dari makanan kita, bukan berarti tidak boleh. Tapi di sini kita ingin meraih apa? Pahala yang banyak, pahala yang berlimpah. Wallahu a'lam. Mungkin ini aja ya, kita kasih kesempatan mungkin dari jamaah bahwa tema kita yaitu jihad di bulan Ramadan, di antaranya ada dua kata Ibnu Rajab Al-Hambali.
yaitu berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih di malamnya. Itu yang kita bahas tema jihad di bulan Ramadan. Mungkin dari jamaah yang ingin bersoal ya, untuk kita tunggu sampai berbuka puasa, kami persilakan mungkin dari jamaah. Izin Ustaz. Iya, silakan. Apakah berjihad di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan berjihad memerangi orang-orang kafir? Dan ketika ada seseorang yang meninggal di bulan Ramadan, apakah bisa dikatakan mati syahid? Nah. Yang kedua, biasanya di 10 malam terakhir kan kita mengadakan 2 sesi tarawih. Lalu kita ikut sesi yang pertama, tapi meninggalkan imam di witirnya, lalu kita ikut yang kedua. Atau sebaliknya, kita ikut witir yang pertama, yang keduanya kita ikut tapi tidak ikut witirnya. Apakah yang demikian dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, apakah berpuasa di bulan Ramadan ini jihad sama sebagaimana orang yang berpuasa jihad, yaitu berperang melawan kafir harbi? Pertanyaan ini, kata para ulama, para sahabat ketika berperang di perang Badar di bulan Ramadan ini mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama keutamaan berjihad, yang kedua adalah keutamaan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dengan bersungguh-sungguh dia meraih daripada pahala puasa Ramadannya. Lalu bagaimana orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan ini, apakah sama pahalanya dengan yang berjihad ketika sedang berpuasa melawan orang-orang kafir harbi? Tentu berbeda pahalanya. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia sedang berjihad, karena makna jihad itu bermacam-macam. Ada jihad secara hakiki sebagaimana tadi di awal muqaddimah kita jelaskan bahwa jihad yang secara hakiki adalah memerangi orang kafir. Tapi di sisi lain bahwa kita tidak secara hakiki jihad di bulan Ramadan, yaitu kita melawan hawa nafsu ya, dari diri kita yang membuat rusak dari pahala puasa kita. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab kita sedang berjihad. Artinya kalau kita bisa untuk menang melawan dari hawa nafsu, untuk tidak berkata dusta, untuk tidak namimah, untuk tidak ghibah ya, dan yang lainnya, maka dia akan dapat pahala yang besar. Akan tetapi kita tidak sama sebagaimana benar-benar para sahabat melawan musuh kaum kafir. Tapi di satu sisi dia mendapatkan kebaikan sebagaimana sahabat, yaitu berpuasa di dalam berperang. Kita sedang apa? Berperang atau tidak? Kita sedang berperang ini, tapi melawan apa? Hawa nafsu, untuk tidak berkata dusta ya, untuk tidak melihat sesuatu yang haram. Ini kita sedang berperang, tapi hakikatnya kita tidak sebagaimana sahabat melawan musuh. Nah, di sini tentunya tidak sama. Ya, tidak sama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi ganjarannya besar insyaallah. Ya, pahalanya besar karena di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang mati di bulan Ramadan, apakah dikatakan dia mati syahid? Tentu kalau secara pendapat dari Ibnu Rajab, dia sedang berjihad, tentu dia mati syahid karena dia sedang apa? Berjuang melawan, yaitu untuk menegakkan yaitu puasa di siang harinya dan menegakkan sholat di malamnya. Dia sedang berjihad, syahid. Tapi ingat tadi berbeda, syahid secara hakiki dan syahid secara ya majasi berbeda. Secara hakiki yang memang dia mati di peperangan itu yang mendapatkan jaminan. Akan tetapi di sini juga disebutkan sebagai syahid dia melakukan kebaikan. Karena orang yang mati dalam kebaikan tentu dia akan banyak berlimpah pahala yang dia akan berikan. Ya, ini termasuk syahid, ya, termasuk syahid. Akan tetapi kita harus perhatikan nih jamaah. Ada kasus begini. Ada kasus orang itu berpuasa di siang hari. Kira-kira 5 menit lagi mau buka puasa, lalu dia merasakan sakit dalam perutnya. Tapi dia malah menahan. Dia menahan, tanggung 5 menit lagi mau buka. Akhirnya belum juga buka puasa,
atau 1 menit mau buka puasa dia mati. Kira-kira ini dia mati syahid atau bukan? Bagaimana jemaah? 1 menit lagi mau buka dia mati ternyata. Padahal di 5 menit sebelumnya dia sudah merasakan sakit sekali. Tapi dia tanggung, saya nggak mau batal. Akhirnya 1 menit mau buka puasa dia mati. Kira-kira mati syahid atau bukan? Syahid? Syahid benar? Mati syangit. Apa mau dikatakan mati syahid? Sedangkan di dalam syariat ada rukhsah untuk tidak berpuasa bagi orang apa? Orang sakit. Sedangkan yang kedua, dia sudah diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kan dia mengalami sakit. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, la dararan wala dirar. Pada saat dia memaksakan diri di dalam beribadah, walaupun di dalam ibadah nih, perhatikan coba, di dalam beribadah akan tetapi ada mudarat untuk dirinya dan orang lain, lalu dia mati dalam pada saat itu, maka dia matinya mati membinasakan. Enggak boleh. Artinya apa? Dia bukan mati syahid, karena dia memaksakan diri ya untuk membinasakan dirinya di dalam kebinasaan walaupun di dalam beribadah. Makanya dulu sempat viral ketika gempa, ada seorang imam terus dia sholat, benar gak? Itu viral videonya. Padahal itu gempa, tapi dia masih dalam keadaan sholat. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis tadi, la dararan wala dirar. Dia dapat membahayakan dirinya. Makanya di dalam ibadah sekalipun ketika ada yang membahayakan dirinya, maka dia harus tolak. Dia harus tinggalkan. Dia keluar. Bukan berarti kalau seandainya dia lagi sholat kemudian kena reruntuhan mati, padahal dia tahu itu bisa lari. Beda ya dengan yang di Palestina. Ya berbeda karena lagi sholat kemudian langsung apa? Nuklir. Beda. Ini orang dia tahu bergoyang, gempa, tapi dia seolah-olah ya terus dijalankan. Seolah-olah imannya kuat. Ketika runtuhan dia mati dalam keadaan itu, mati syahid dia. Bukan mati syahid. Ya, makanya salah kaprah. Orang dilihat mati syahid atau mati syahid itu beda. Ya, maka di situ adalah kalau dia memaksakan diri, maka dia bukan mati syahid. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan yang kedua, di 10 terakhir biasanya ya di masjid-masjid ada 2 sesi. Ya sebagaimana di Mekah pun ada. Ya, ada 2 sesi. Misalkan di sesi pertama biasa sholat tarawih setelah Isya. Ya, setelah Isya kemudian dia sholat di situ. Lalu ketika witir dia keluar. Boleh apa enggak? Boleh. Hukumnya boleh. Nanti dia dapat sholat lagi di malam yang keduanya, di sholat yang keduanya boleh. Tapi dia terlalaikan atau hilangnya pahala semalam suntuk sholat bersama imam. Dia nggak dapat ganjaran pahala itu. Lalu di sholat yang kedua dia sholat di situ. Dia sholat kemudian bersama witirnya, maka dia dapat bersama imamnya. Bisa dipahami? Yang satu dia nggak dapat, yang satu dia dapat, karena dia belum witir. Kalau dia sudah witir, dia dapat. Paham gak nih? Kita takutnya bingung nih. Gini, yang sholat pertama dia nggak witir, ya kan dia keluar, dia nggak dapat pahala semalam suntuk bersama imam. Tapi dia sholat yang kedua bersama imam sampai witir, ini dapat pahala bersama imam. Bisa dipahami? Kalau dia habiskan bersama imam di waktu yang pertama, di sholat yang pertama, lalu dia dapat bersama imam, kemudian nanti yang kedua dia nggak boleh witir. Kenapa nggak boleh witir? Karena dia sudah mengerjakan witir di sholat yang pertama. Maka di dalam kaidah tidak ada boleh sholat ya dalam satu malam ada 2 witir. Bisa dipahami ya? Nggak boleh. Jadi kalau mau sholat lagi memperbanyak sholat di dalam Ramadan, kalau dia sholat sudah bersama imam sampai witir, lalu di sholat nanti yang kedua di tengah malam, dia sholat, boleh dia sholat. Karena memang keadaannya hadis tentang sholatul lail masna-masna itu adalah secara tidak terbatas. Artinya dia sholat lagi, ketika sudah witir, kita mundur. Mundur. Kenapa mundur? Karena kita sudah witir di sholat yang pertama. Baru isi dia dengan
baca Quran, isi dengan berdoa, begitu. Maka tinggal pilih saja. Ini hukumnya boleh. Ya, mau di sholat pertama atau di sholat yang kedua. Tapi wallahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi? Mau ada lagi atau cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Iya, kalau kita coba membandingkan generasi para sahabat dengan generasi sekarang, generasi para sahabat ketika mengisi bulan Ramadan, mereka berjihad, bersungguh-sungguh mengisinya dengan ibadah yang banyak begitu ya. Seperti contoh mereka hatam Quran 2 hari sekali, kemudian bersedekah, terus sholat malam. Dan sedangkan kita bandingkan dengan generasi saat ini, sepertinya kurang bersungguh-sungguh mengisinya gitu ya, mengisi ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, kira-kira apa yang salah dari generasi saat ini gitu? Kalau kita bandingkan dengan generasi para sahabat, karena terus terang kita lihat sepertinya biasa-biasa saja gitu, tidak ada yang terlalu istimewa. Kira-kira apa yang salah gitu Pak Ustadz dengan generasi saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah memang pernah menyebutkan ya khairun nas qarni, bahwa sebaik-baik manusia, ini Rasulullah sebutkan sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Itu disebutkan oleh Nabi. Summa yalunahum, kemudian generasi yang kedua ada tabi'in. Summa yalunahum, kemudian tabi'ut wa tabi'in. 3 generasi yang terbaik dari umat ini. Artinya tidak ada generasi yang terbaik dari 3 umat ini. Lalu bagaimana kita dapat menyamai amalan mereka? Tentu akan sulit. Tapi Rasulullah SAW ingin memberikan ada ganjaran-ganjaran yang semisal seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in. Ada. Ya. Di antaranya kalau mereka biasa menghatamkan Al-Quran dengan banyak di bulan Ramadan, itu sebagai motivasi agar kita lebih semangat. Bisakah kita lebih semangat dari mereka? Tentu kalau menyamainya tidak akan sanggup, tapi ada motivasi untuk kita mengejar. Paling tidak makanya di sana Al-Aswad disebutkan menghatamkan 1 bulan sekali, tapi sanggup dia bisa 1 minggu sekali. Artinya di sini paling lama adalah 1 bulan sekali. Makanya para ulama ketika kita sudah mendapati pertengahan Ramadan, kita bermuhasabah diri. Sudahkah kita setengah dari Al-Quran sudah kita baca? Artinya kalau kita sanggup untuk 1 bulan untuk menghatamkan, bisa. Itu amalannya para sahabat. Tapi sahabat ketika masuk Ramadan lebih sanggup lagi dan dapatkan lebih daripada 1 kali. Artinya kalau kita sudah menghatamkan 1 kali aja di bulan Ramadan, itu sudah menyamai amalannya para sahabat. Masa 1 bulan kita nggak bisa menghatamkan? Gitu. Berarti kalau misalkan nggak menghatamkan ada yang salah? Ada. Berarti kita tuh ada yang salah. Ada kenapa tidak semangat di dalam beribadah? Sebabnya kata para ulama, maksiat. Dosa dan maksiat itu dapat menghalangi seseorang untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu sebabnya. Makanya para sahabat mereka itu gemarnya senang sekali di dalam beribadah, semangat di dalam melaksanakan sunnah. Karena memang para sahabat di zaman itu ya, untuk maksiatnya itu tidak sebagaimana di generasi kita. Maka itu salah satu sebab menghalangi seseorang untuk beribadah adalah dosa dan maksiat. Yang kedua, kita tentunya minta kepada Allah. Segala kekuatan itu semuanya di tangan Allah. Kita bisa beribadah, kita bisa berpuasa bukan karena kita badan kita kuat, bukan karena kita bisa duduk di majelis ini ya karena dengan kekuatan kita, bukan. Karena apa? Karena rahmat, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa?
sebab kita berdoa kepada Allah. Di antara yang kita tidak sadar itu kita sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan sering doa ini, enggak sadar ternyata kan kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ternyata Allah tunjukkan kita kebaikan di dunia dan akhirat. Datang ke masjid, dilangkahkan kakinya, dikuatkan untuk duduk, untuk kita bisa sholat dan sebagainya. Itu yang kita tidak sadar. Makanya berdoa, setelah dia menjauhkan maksiat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang kita bahas. Mudah-mudahan sedikitnya kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan faidah dari apa yang Anda sampaikan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.